Ya, teman-teman, kita ketemu lagi di ruang channel bukan partai politik, bukan juga merepresentasikan kerja-kerja endorse para politisi dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya, selain berbicara tentang bagaimana menjadi salah satu warga negara yang turut serta di dalam upaya untuk membangun, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tentu kelas obrolan ini boleh dibilang adalah obrolan warung kopi, dan tentu juga memenuhi kaidah seperti yang ditesiskan oleh Jürgen Habermas dalam ruang diskursus, ruang kopi atau ruang publik diskursus, yang mengedepankan nalar atau pikiran-pikiran yang dapat dipertanggungjawabkan berbasis pada fakta dan data, ya. Nah, teman-teman, kita akan bicara lagi soal ini, spesifik bicara soal khusus senyuman Ganjar dan kepusingan Jokowi, ya, usai ketika gonjang-ganjing politik di Indonesia menyeret-nyeret bola ke sana kemari, membawa Indonesia harus menggigit jari untuk menghadapi sebuah kenyataan ketika FIFA menuai peluit untuk mendiskualifikasi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala U20. Nah, tentu ini ibarat seperti sedang berada pada posisi di mana kita mendapatkan privilege untuk 12 pas, ya. Jadi tendangan 12 pas yang seharusnya segera harus dieksekusi, tetapi kemudian kita harus menelan pil pahit, ya, sepahit hati siapa? Seperti itu. Tentu rakyat Indonesia, ya, pada kebanyakan yang masih support terkait dengan welcome terhadap semua negara yang berlomba dalam ajang olahraga. Nah, sehingga memisahkan ini dari hal yang sifatnya politis, ya. Tentu banyak orang mengatakan bahwa politik seharusnya terpisah dengan olahraga. Saya juga sebenarnya tidak setuju kalau politik itu dipisahkan dari olahraga, ya, karena hadirnya keberadaan penyelenggaraan olahraga itu merupakan bagian dari politik, ya, dalam konteks kebijakan, ya, konstruksi kebijakan, karena menyangkut tentang penyelenggaraan di wilayah hukum negara tertentu, kemudian melibatkan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah, dan juga melibatkan hajat hidup orang banyak. Jadi tidak tepat juga kalau mengatakan bahwa urusan politik, ya politik aja, olahraga atau sepak bola aja, ya. Hanya saja catatannya adalah jangan sampai urusan politik ini terlalu mengintervensi yang sebenarnya bukan pada wilayahnya. Ibaratnya menunggangi olahraga, menunggangi sepak bola itu. Nah, tapi kali ini saya mau bicara tentang senyuman khas Ganjar Pranowo dan kepusingan Jokowi. Tentu teman-teman lihat pasca ketika Ganjar Pranowo menyampaikan, ya, atas daulat atau mungkin perintah, karena beliau adalah salah seorang petugas partai juga, jadi harus patuh terhadap instruksi atau garis kebijakan partai yang sebagaimana dikatakan oleh Sekjen Partai PDI, ya, dalam hal ini Hasto, ya. Jadi dia bicara tentang bagaimana ideologi yang diturunkan, legasi dari Soekarno untuk ikut serta dalam aktif untuk membela menghadirkan perdamaian. Nah, tetapi di sini kemudian kita melihat bagaimana Ganjar kemudian hadir dengan senyumnya yang khas, seolah-olah tidak terluka, ya. Ini menarik untuk dikaji, apakah benar ketika Ganjar menyampaikan itu, ia tidak mengalami satu perasaan luka yang mewakili luka-luka para pecinta sepak bola di Indonesia, ya, konstituennya, katakanlah tim Garuda, ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat, ya, dalam konteks gestur atau juga raut wajah Ganjar menunjukkan seperti orang yang tidak bersalah, ya, seperti orang yang, ya, yakin benar. Tetapi apakah demikian, ya? Sekalipun dia tahu sebenarnya bahwa dalam konteks elektabilitas dia sungguh-sungguh berada pada puncak hierarki kandidat yang sangat berpeluang untuk menjadi the next president. Ini menjadi sesuatu yang menarik melihat apakah Ganjar memang tidak terluka. Saya sih tidak yakin bahwa Ganjar tidak terluka, tetapi inilah kepiawaian seorang politisi ala Ganjar yang mampu untuk menyembunyikan rasa luka itu, rasa
pahit itu dan mencoba untuk mencari ya dalam ketenangan itu, yang tentu ini akan menjadi sebuah modal yang kuat bagi seorang kandidat ketika dia menghadapi prasangka-prasangka publik yang mungkin tidak seperti yang dia bayangkan atau yang dia tidak lakukan. Ini menjadi sebuah nilai plus menurut saya, bagaimana seorang pemimpin mampu bersikap tenang di dalam menghadapi gonjang-ganjingnya politik di Republik kita ini. Nah, lain soal ketika Jokowi kemudian harus mengernyitkan dahi ketika dia harus berbicara di hadapan para ketua umum partai-partai dalam satu kesempatan untuk bersama-sama, dan ketika ia ditanyakan tentang persoalan bola itu dan U20 dan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah, maka Jokowi mengatakan ya inilah persoalan yang memusingkan, ya sepak bola yang sangat memusingkan. Nah, dalam posisi ini kita melihat bahwa Ganjar ini seolah-olah kakinya kesleo, ya kesleo bukan karena tidak dengan sengaja, tetapi disengajakan untuk dia cedera sehingga mengalami cedera, ya apakah cedera lutut dan sebagainya, dan membuat dia harus istirahat atau di bangku cadangkan untuk melihat sebuah pertandingan dan memasukkan calon katakanlah pemain-pemain yang lain yang sudah disiapkan. Nah, ini menarik, ya. Jadi teman-teman, ketika kita mau membaca ini dari perspektif teori zero sum game, maka ya ini kita akan diperhadapkan dengan sebuah kenyataan politik, ya harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Nah, persoalannya siapa yang menang dan siapa yang kalah, ya apakah Ganjar memang sengaja dikalahkan, ya dalam pengertian sebelum dia kontestasi dia kalah duluan, ya seperti itu. Nah, ini menarik untuk melihat itu lebih jauh, karena ini berbicara tentang apa yang terjadi dalam konteks politik hulu dan politik hilir, ya, di mana tentu Ganjar berada di hilir dan yang di hulu adalah elit-elit yang bisa saja merupakan lawan, ya lawan sekalipun ada dalam satu selimut yang sama, dibungkus dalam selimut yang sama, tetapi mendapatkan lawan-lawan strategi atau political taking yang diambil oleh lawan-lawannya. Nah, tetapi teman-teman, akhir-akhir ini menjadi sesuatu yang menarik lagi untuk kita ikuti fenomenanya ketika dalam satu kesempatan Jokowi, ya Jokowi ini kelihatannya nggak marah sama Ganjar, karena dalam beberapa kesempatan di hari sebelumnya kita melihat betapa mesranya Jokowi bersama dengan Ganjar naik mobil bersama, ya kemudian hadir di beberapa event-event yang di mana Jokowi ada, di situ ada Ganjar, ya di mana ada Ganjar di situ ada Jokowi. Nah, ini seolah-olah mau memberikan sinyal kepada publik, ya. Persoalannya ya bukan variabel kausalitasnya bukan ada pada Ganjar, tetapi ada pada yang lain, entah siapa itu. Sehingga Jokowi berusaha untuk memulihkan, ya tingkat kepercayaan atau mengobati rasa kecewa para pendukungnya yang lari meninggalkan dia, kan, sehingga kemudian survei-survei menginformasikan jebloknya dukungan atau elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, kemesraan, ya Jokowi ini bersama dengan Ganjar membuat baik Jokowi dan Ganjar juga kembali tersenyum, ya tersenyum, dan bisa jadi orang-orang yang memang berusaha untuk penasaran untuk mencari logika apa yang sebenarnya terjadi atau politik seperti apa yang terjadi di belakang itu, ya berusaha menahan diri untuk tidak terlalu membiarkan dirinya larut dalam kekecewaan dan berusaha untuk mencari jawaban, ya katakanlah mencari obat, ya untuk menenangkan jiwanya, menenangkan atau mengobati rasa luka dan sebagainya. Sekalipun secara politis ini memang bukanlah sebuah perkara mudah untuk mengangkat kembali elektabilitas, ya dalam politik yang seperti ini susah untuk mencari apa yang disebut dengan PNS, atau obat yang bisa dengan obat mujarab yang seketika bisa mengembalikan rasa public trust, ya kepercayaan publik, kesenangan publik terkait dengan figur Ganjar. Nah, atau kemudian Jokowi mengatakan ya udahlah kalau memang kita tidak bisa sampai pada tingkatan presiden, ya nanti Ganjar akan ada mendampingi salah satu calon yang lain. Atau kemudian kalau tidak bisa, ya okelah kita geser kepada Erick Thohir yang nanti juga punya agenda untuk membereskan persoalan sepak bola
di Indonesia dalam artian sesungguhnya maupun sepak bola politik ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi menarik sekali untuk mau berbicara tentang keberadaan di balik senyuman Ganjar dan di balik kepusingan Jokowi, dan akhirnya mereka kembali tampil bersama-sama di dalam mobil, di luar mobil, untuk melihat bahwa ya, kepada seluruh pendukung bahwa Ganjar bukanlah problem ya di situ. Ganjar bukanlah masalahnya, bukanlah orang yang kemudian harus bertanggung jawab secara penuh, tetapi orang yang kemudian dikenakan dengan konteks politik zero zoom. Ya, teman-teman, itulah bahan siaran kita, update kita hari ini. Nanti kita akan berbicara ya bukan hanya dalam konteks gonjang-ganjingnya politik geopolitik dalam ketegangan Ukraina dan Rusia, atau juga ketegangan Amerika dan China, dan juga di belahan dunia yang lain antara Israel dan kelompok Hamas, tapi kita berbicara tentang ketegangan geopolitik domestik atau nasional di negara kita. Kita akan jumpa dalam bahasan-bahasan lain yang tentu mengupdate dinamika politik di Indonesia jelang pemilihan presiden 2024. Sampai jumpa.